Dia lagi, dia lagi. Apakah nggak ada yang lain gitu? Kok yang mana mereka lagi. Said Gaduh, Roy Panci, ini parah Abraham nih. Samad. Kok nggak ada yang lain gitu ya? Tenang. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kali ini kita akan membahas barisan sakit hati kembali guys, ya. Karena sakit hati ya guys ya. Kalau belum mati ya kayaknya ya terus-terus. Hari ini Abraham Samad guys. CS ya, pasukan gila lah. Belum lah. Abraham Samad, Roy Suryo, dan juga si Cebong Said Didu. Kudanil apa ubur-ubur. Datang ke KPK melaporkan terkait PSN ya guys ya. Ya otomatis di situ membawa nama Aguan dan juga Pak Jokowi guys. Aduh, jadi berita sekarang itu tidak ada berita banteng guys ya, adanya berita anak onta guys. Aduh, ingin dibuka boroknya apa gimana? Tenang. Nggak usah sok suci lah. Para pecatan sok iye guys. Kita lebih menyempurnakan apa yang kita diskusikan di dalam. Yang jelas kita melaporkan proyeknya ya, proyek strategis nasionalnya. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan ya. Penerbitan sertifikat di atas laut ya, yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya yang ya. super cepat Super cepat. Oleh karena itu kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini. Berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja? Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut, yang kita persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Kita harus ingat bahwa saya berpendapat bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 2016 Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan pengembang. Dia lagi. Apakah nggak ada yang lain gitu? Kok yang mana mereka lagi. Said Gaduh, Roy Panci, ini parah Abraham nih. Samad. Kok nggak ada yang lain gitu ya? Tenang. Saya nggak akan masuk ke masalah pagar laut karena takutnya saya salah-salah ngomong gitu ya. Kita bicara fakta aja. Faktanya yang 3 orang ini nih yang tersorot kamera tadi itu adalah orang-orang sakit hati. Mantan-mantan yang tersakiti. Kenapa saya bilang begitu? Kita lihat. Yang pertama itu Said Didu. Said Didu ini kita tahu kan, dia adalah seorang mantan komisaris BUMN yang pada waktu itu Menteri BUMN-nya itu Bu Rini Sumarno. Dia dipecat sama Bu Rini karena kerja nggak becus. Dia maunya menang sendiri, nggak nurut ke atasan, sehingga dia dipecat. Makanya sekarang dia berkoar-koar. Itu untuk Said Didu. Yang kedua ini Roy Suryo. Roy Suryo ini adalah mantan narapidana. Pernah dipenjara 9 bulan di masa Pak Jokowi.
Makanya dia ngumpul tuh, mereka ngumpul tuh, semua sakit hati. Nah, terus yang ketiga adalah Abraham Samad. Ini lebih parah lagi nih. Ini banyak kasus waktu dia jadi ketua KPK, ini banyak banget rekam jejak yang jelek. Dan yang lebih jelas itu, dia tuh ternyata dulu ingin jadi wakil presiden dari Pak Jokowi. Ayo ketahuan. Tapi partainya Pak Jokowi waktu itu, PDIP, lebih memilih Pak Yusuf Kalla yang lebih berpengalaman dibanding dia. Gatot dia jadi wakil presiden dari Pak Jokowi. Nah, sehingga si Abraham Samad ini sakit hati sampai sekarang. Jadi kesimpulannya sangat wajar lah mereka bertiga ini sakit hati kepada Pak Jokowi. Karena kenapa? Karena di era Pak Jokowi lah hidup mereka ini sangat tersiksa. Makanya Pak Jokowi kemarin pernah ngomong kan, kalau ada yang belum komplit, silahkan komplitin aja katanya kan. Jadi sampai kapanpun mereka yang sakit hati ini akan terus menjelek-jelekin, akan terus memfitnah Pak Jokowi. Apapun masalahnya ya, apapun masalahnya, pasti Pak Jokowi yang disalahin. Aduh, ini Said Gaduh, Roy Suryo, Abraham Samad adalah orang-orang yang sakit hati. Rakyat juga udah bisa menilai. Sekarang tinggal buka Google. Silakan dicek rekam jejaknya masing-masing ini. Silakan dicek. Yang satu waktu jadi ketua KPK rekam jejaknya jelek, pernah terlibat beberapa kasus. Terus Said Didu jadi komisaris BUMN dipecat. Roy Suryo mantan narapidana, bahkan pernah dipenjara selama 9 bulan. Ya wajar banget mereka ini sakit hati sama Pak Jokowi. Karena hidupnya di masa Pak Jokowi memerintah itu sangat tersiksa. Jadi intinya ketiga orang ini berangkat dari kepentingan yang sama, yaitu sama-sama sakit hati. Mantan yang tersakiti. Sampai kapan sakit hatinya? Yaitu sampai mati. Ayo ngapain kalian? Tuh, lihat tuh di Google tuh, banyak tuh rekam jejak kalian yang nggak benar tuh. Sekarang kalian berkoar-koar. Masyarakat juga nggak bodoh-bodoh banget. Masyarakat juga bisa melihat rekam jejak kalian. Yang kelihatan dia lagi. Bosan lihat kalian, tahu nggak? Itu efek mak banteng lah. Efek PDIP, banteng itu sepi ya guys ya. Itu jadi gantian anak wabah ya, anak Yaman guys. Tenang. Tapi ya judulnya ya gagal maning guys. Kalau ngomongin sampah, yang sampah tuh yang kayak gini, coba lihat. Yang kita lakukan adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi. Saya heran nih sama orang kayak gini ya. Kenapa ujung-ujungnya selalu ke arah Pak Jokowi? Sebenarnya kasus PIK 2 ya, atau pemagaran laut, ini kan kasusnya bagus sekali ya. Masyarakat tuh inginnya mau membongkar benar-benar ke akar-akarnya, ya kan? Karena kita nggak mau yang namanya ada permainan antara ya pemegang kekuasaan atau pejabat pemerintahan atau aparatur pemerintahan yang pakai duit kita ini, pakai duit pajak. Justru dia ketika menjadi pejabat-pejabat itu tidak amanah, karena kita nggak mau seperti itu kan. Artinya sasaran tembak kita kan sebenarnya kan clear ya, ke kades, ya kan, dari bawah dulu dong, bupati, provinsi, ya kan. Nah, kalau urusan mengenai Pak Jokowi itu udah clear.
jangan ini dibungkus masalah ini ya terus ke arah-arah politik gitu ya. Karena jejak digital sampah-sampah ini yang tadi ya, memang itu kan memang arahnya selalu ingin menyerang atau kontra terhadap Pak Jokowi. Nah, apapun itu selalu dibungkus seperti itu. Sebetulnya nggak bagus menurut kita, ya. Karena apa? Kasus yang sebenarnya ini bagus manfaatnya dan bisa membongkar hal-hal yang baik sebenarnya, justru ketika diperjuangkan orang-orang sampah-sampah tadi, ya, itu akhirnya membuat kasus itu dianggap oleh sebagian masyarakat tidak layak lagi. Jadi masyarakat tuh tidak menilai dari objek perkaranya, tetapi melihat siapa sih yang memperjuangkan ini. Nah, karena yang memperjuangkan model-model sampah-sampah itu ya memang jejak digitalnya sampah melulu gitu. Dan kita tahu orang-orang yang nggak beres, yang memang historisnya seperti apa. Jejak hitam Abraham Samad, menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, periode 2011-2015. Abraham Samad pernah terlibat berbagai skandal dan kontroversi selama masa kepemimpinannya. Coreng citra KPK sebagai lembaga anti korupsi yang bersih karena skandal fotosyurnya. Kayak Hasto. Walah, kaum sakit hati. Dengan deretan wanita cantik, foto mesranya dengan Elvira Devinamira, Putri Indonesia 2014, coreng profesionalitas seorang pejabat tinggi KPK. Abraham Samad juga memanfaatkan KPK sebagai alat politik untuk menyerang lawan atau mempromosikan agenda pribadi, seperti penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka KPK di tengah proses pencalonan Kapolri, hingga lobi politik untuk pencalonannya sebagai wakil presiden mendampingi Jokowi di 2014. Gaya kepemimpinan Abraham Samad sering mendapat kritik karena dianggap terlalu banyak mencari perhatian publik. Pada tahun 2015, Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka oleh Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat dalam kasus pemalsuan dokumen. Abraham Samad punya banyak jejak hitam, penuh kepentingan dan banyak rugikan rakyat. Masih mau percaya? Nggak malu tuh si Abraham Samad. Mulutnya paling kuat, paling nyaring, paling sibuk berkor-kor, mau menjelekkan Pak Jokowi, menghujat Pak Jokowi. Ternyata jejak digitalnya lebih parah. Kau pikirlah kau orang yang paling bersih, orang yang paling baik. Maka bejat. Malu dong, malu ya. Kemana tuh? Mukanya dibuat. Makanya jangan main-main, sok menjelekkan orang. Ternyata sifatmu yang paling buruk, paling jelek. Tenang. Hidupmu aja gak beres. Aduh, malu dong. Aduh, sekali lagi ya guys ya, sakit hati guys. Sakit hati yang akan dibawa sampai mati. Aduh, politik Indonesia lucu ya guys ya. Hilang satu, tumbuh satu. Kemarin yang keluar-keluar, wow, gandeng sekali ya guys ya. 2 orang dari ternak wabah dan banteng. Sekarang bantengnya diem. Bantengnya lagi ngerumput apa gimana ini ya, apa lagi mencret. Keluar anak onta guys. Tenang. Tapi ya pasti ya ujung-ujungnya ya nanti ya gagal maning guys ya. Udah pasti itu gagal maning, gagal lagi guys itu ya. Aduh, mau diulang sampai kapan? Tangkap ya kudune wong-wong kayak yakin. Terus. Nggak ada jeranya ya yang namanya sudah melekat ke dalam daging guys itu ya. Aduh, rasa sakitnya itu yang sakit ini begitu dalam. Tenang. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.